Selamat datang kembali di Story Mata, tempat di mana kisah-kisah luar biasa bermula dan cerita menarik terus mengalir. Di sini, setiap detik adalah perjalanan, setiap cerita adalah kenangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru yang akan selalu hadir untuk kalian. Yuk, mari kita mulai ceritanya. Namaku Joanna, seorang jurnalis yang terbiasa hidup di kota dengan segala hiruk-pikuknya. Pekerjaan ini membawaku ke tempat-tempat terpencil untuk mencari kisah yang tak biasa. Kali ini, aku ditugaskan ke sebuah desa di pedalaman hutan belantara yang terkenal dengan budaya tradisional dan kehidupan mereka yang sederhana. Aku datang dengan pikiran profesional, hanya ingin menyelesaikan tugas. Tapi perjalanan ini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Aku bertemu seseorang yang tidak pernah kubayangkan akan mengubah hidupku. Arka, seorang pemuda asli pedalaman. Hari itu, aku sedang berjalan menyusuri sungai kecil yang membelah desa. Warga desa sangat ramah, tapi mereka tampak berhati-hati kepadaku. Orang asing dari luar dunia mereka. Tiba-tiba, aku melihat seorang pemuda berdiri di tengah air, menangkap ikan dengan tombak. Aku terpesona melihatnya. Tubuhnya atletis, kulitnya coklat karena sering terpapar matahari, dan matanya hitam pekat dengan tatapan tajam. Dia seperti bagian dari alam itu sendiri, bergerak dengan keanggunan yang jarang kulihat. "Siapa namamu?" Aku mencoba membuka percakapan. Dia menoleh dengan senyum kecil. "Arka," jawabnya singkat. Setelah itu, kami sering bertemu. Arka sering menunjukkan tempat-tempat indah di sekitar hutan. Air terjun tersembunyi, gua dengan stalaktit yang bercahaya indah di dalam goa, dan padang bunga liar yang tak terjamah manusia. Hingga suatu hari, aku memutuskan masuk goa yang menarik perhatianku, yang letaknya tak jauh. Arka mengambil air untuk pembekalan kami untuk pulang. Di goa itu terkenal angker, namun penuh dengan stalaktit yang indah. Suara langkah kakiku menggema di dalam gua. Hanya berbekal senter kecil, aku melangkah lebih jauh masuk ke dalam, terpikat oleh keindahan stalaktit yang bergemerlap seperti berlian. Sebagai jurnalis, aku merasa menemukan harta karun tersembunyi yang bisa menjadi cerita luar biasa. Namun, keheningan gua itu mendadak berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Dari balik bayang-bayang gelap, terdengar suara desisan panjang yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menoleh, menyorotkan senter ke segala arah. Tiba-tiba, sebuah tubuh panjang yang berkilauan dalam cahaya senterku muncul dari balik batu besar. Seekor ular raksasa, panjangnya lebih dari 5 meter, melingkar dengan kepala terangkat tinggi, menatapku dengan mata kuning tajamnya. Aku membeku di tempat, tidak mampu bergerak. Keringat dingin membasahi wajahku. Ular itu perlahan mendekat, lidahnya menjulur cepat seakan mencium ketakutanku. Kakiku gemetar hebat, dan ketika ular itu bersiap meluncur, aku hanya bisa berteriak, "Arka, tolong!" Seolah-olah panggilanku memanggil dewa penjaga hutan. Tiba-tiba Arka muncul di mulut gua. Dia berlari tanpa ragu, hanya berbekal tombak kayu di tangannya. "Joanna, mundur perlahan," serunya tegas. Aku mencoba menurutinya, tapi kakiku terasa lumpuh. Ular itu sudah terlalu dekat. Kepala besarnya bergerak ke arahku dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, Arka melompat di antara aku dan ular itu. Tombaknya mengarah langsung ke kepala predator ganas itu. Ular itu menyerang, membuka rahangnya lebar, memamerkan taring tajam yang mengancam. Dengan refleks yang luar biasa, Arka menghindar ke samping dan menusukkan tombaknya ke tubuh ular. Tombak itu berhasil menusuk sisik keras ular, tapi tidak cukup untuk melumpuhkannya. "Joanna, cepat keluar dari gua!" teriaknya sambil terus berhadapan dengan ular. Tapi... Aku mencoba protes, merasa tidak tega meninggalkannya sendirian melawan monster itu. "Pergi sekarang," bentaknya, tatapannya penuh determinasi.
Aku akhirnya memaksa diriku untuk melangkah mundur, tapi tidak jauh. Aku bersembunyi di balik sebuah batu besar, terlalu takut untuk benar-benar meninggalkannya. Pertarungan antara Arka dan ular itu berlangsung dengan sengit. Ular itu melilit tubuhnya di sekitar tombak, mencoba merampas senjata Arka. Namun, dengan kekuatan luar biasa, Arka menarik tombaknya kembali dan menusukkannya sekali lagi. Kali ini tepat di bawah kepala ular. Suara desisan ular berubah menjadi erangan yang membuatku merinding. Tubuh besar itu bergeliat hebat, mencoba melawan, tapi akhirnya perlahan melemah. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ular itu akhirnya terjatuh dan diam. Arka berdiri di atas tubuh ular yang tak bernyawa. Napasnya terengah-engah, wajahnya basah oleh keringat. Dia berbalik ke arahku, matanya memancarkan kekhawatiran. "Joanna, kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil mendekatiku. Aku hanya bisa mengangguk, masih terlalu terkejut untuk berkata apa-apa. Tubuhku gemetar ketika dia meraih tanganku, membantu aku berdiri. "Kamu nekat masuk sejauh ini sendirian," katanya dengan nada cemas. "Hutan ini bukan tempat yang bisa dianggap remeh." "Terima kasih Arka," gumamku dengan suara bergetar. "Kalau bukan karena kamu..." Dia hanya tersenyum kecil, tapi matanya memancarkan kehangatan yang membuatku merasa aman. "Sudah tugasku melindungi siapapun yang ada di sini, termasuk kamu." Siang itu, saat kami berjalan keluar dari gua menuju desa, aku tidak bisa berhenti memandangi Arka. Keberaniannya, ketenangannya, dan cara dia mempertaruhkan nyawanya untukku membuatku merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatiku. Sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Dan aku tahu, itulah awal dari cerita kami. Siang menjelang sore mulai menyelimuti hutan. Langit berubah menjadi oranye gelap, dan desiran angin membawa suara-suara asing dari kedalaman rimba. Setelah kejadian melawan ular besar di dalam gua, aku dan Arka melanjutkan perjalanan kembali ke desa. Namun, jalan yang kami lalui ternyata berbeda dari yang seharusnya. "Arka, apa ini jalan yang benar?" tanyaku. Suaraku menggigil di tengah hawa dingin. Dia berhenti sejenak, menatap sekeliling, lalu menggeleng perlahan. Sepertinya kita sedikit tersesat. Aku menatapnya dengan cemas. "Sedikit? Maksudmu kita jauh dari desa?" Dia tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Jangan khawatir. Aku kenal daerah ini. Kita hanya perlu menemukan arah yang tepat. Ikuti aku." Kami terus berjalan melewati semak-semak lebat dan akar pohon besar yang menjulur. Meski lelah dan kaki terasa berat, aku mencoba tetap kuat. Arka ada di depanku, membawa tombak dan obor sederhana yang dia nyalakan dari ranting kering. Sinarnya cukup untuk menerangi jalan setapak kecil di antara pohon-pohon tinggi. "Kenapa kamu mau tinggal di hutan seperti ini?" tanyaku, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa takut tersesat. Dia menoleh, berjalan perlahan sambil menatapku. "Hutan ini rumahku. Aku tumbuh di sini, dan aku belajar semua yang aku tahu dari alam. Bagiku, hutan lebih dari sekadar tempat tinggal. Ini adalah hidupku." Aku terdiam. Cara dia berbicara penuh rasa hormat terhadap hutan membuatku kagum. Seorang pria sederhana, tapi memiliki hubungan mendalam dengan alam. Beberapa saat kemudian, kami sampai di tempat terbuka. Suara gemuruh air memecah keheningan, dan udara terasa lebih segar. Arka memimpin langkah menuju sumber suara, melewati bebatuan besar yang tertutup lumut. "Tunggu, ini..." Aku tergagap ketika pemandangan di depan kami terbuka. Kami berdiri di tepi sebuah tebing curam. Di bawahnya terbentang pantai kecil yang dikelilingi pepohonan hijau lebat. Pasirnya putih bersih dan air lautnya berkilauan seperti kristal dalam cahaya rembulan. Ombak lembut berkejaran ke pantai, menciptakan harmoni suara yang menenangkan. "Pantai ini tidak ada di peta," bisikku, terpukau oleh keindahan yang tampak di depan mataku. Arka tersenyum. "Tidak banyak orang tahu tentang tempat ini.
Ini salah satu tempat rahasia di hutan ini. Aku menemukannya waktu kecil. Dia membimbingku menuruni jalan setapak yang terjal menuju pantai. Meskipun licin, dia dengan sigap membantuku agar tidak terjatuh. Sentuhannya di tanganku terasa hangat dan penuh perlindungan. Ketika kami sampai di pantai, aku melepas sepatu dan berjalan di atas pasir yang lembut. Hembusan angin malam menyapu wajahku, membawa aroma laut yang menenangkan. "Joanna," panggil Arka pelan. Aku menoleh dan mendapati dia duduk di atas batu besar di dekat bibir pantai. Aku menghampirinya, duduk di sampingnya. Kami sama-sama diam, memandangi gelombang yang bergulung pelan. "Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini terjadi," kataku pelan. "Tersesat, diselamatkan dari ular, lalu menemukan surga seperti ini. Rasanya seperti mimpi. Mungkin hutan punya cara untuk menyatukan kita di sini," katanya sambil menatapku. Aku menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sorot mata yang berbeda. Ada sesuatu yang hangat dan mendalam di balik tatapannya. Aku bisa merasakan hatiku berdebar, seolah aku dan dia terhubung oleh sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan bersama. Tanpa sadar, kami berbicara tentang banyak hal. Tentang hidupku di kota yang serba cepat dan penuh ambisi. Tentang kehidupannya yang tenang tapi penuh makna di hutan. Semakin lama aku mendengarnya, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Arka. "Kita harus segera kembali ke desa," katanya sambil tersenyum. "Tapi aku tidak ingin meninggalkan tempat ini," jawabku setengah bercanda, setengah serius. Hingga akhirnya kami sepakat memutuskan untuk nginap di tempat ini. Senja mulai meredup, menyisakan jejak warna jingga dan ungu di cakrawala. Aku dan Arka berdiri di tepi tebing. Angin laut yang hangat membelai wajah kami. Di bawah sana, ombak memecah dengan lembut, seolah bernyanyi menyambut malam. Tebing ini adalah tempat persembunyian kami, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Aku melirik Arka. Wajahnya yang keras kini terlihat lembut di bawah cahaya keemasan senja. Tatapannya menembus jauh ke dalam jiwaku, membuatku tak mampu mengalihkan pandangan. "Joanna," suaranya memecah keheningan, rendah dan serak, namun penuh ketulusan. "Kamu tahu betapa berharganya momen ini untukku?" Aku hanya bisa mengangguk pelan, lidahku keluh oleh emosi yang bergejolak di dalam dada. Arka mendekat. Jemarinya menyentuh lembut wajahku, menghapus sisa debu petualangan yang menempel di pipi. Sentuhan itu membuat aliran hangat menyusup ke seluruh tubuhku, membuatku sulit bernapas sejenak. "Arka," aku berbisik, hampir tak terdengar. Dia mendekat hingga wajah kami hanya terpisah beberapa inci. Napasnya terasa di kulitku, hangat dan menenangkan. Tanpa berkata-kata, dia mendekatkan bibirnya. Dan aku pun menutup mata. Ketika bibir kami bersentuhan, dunia seakan berhenti. Itu adalah ciuman yang lambat, penuh makna. Bukan sekadar ciuman, tetapi pernyataan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku merasakan tangannya memeluk pinggangku, menarikku lebih dekat ke tubuhnya. Ada kehangatan di sana, kehangatan yang menembus dinginnya angin malam di tebing. Kami tenggelam dalam momen itu, seolah dunia hanyalah milik kami berdua. Ketika kami akhirnya melepaskan ciuman itu, mata Arka bertemu mataku. Ada api yang membara di sana, api yang mencerminkan perasaan yang sama, yang kini membakar hatiku. "Joanna," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Aku ingin kamu tahu, aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Kamu adalah segalanya bagiku." Kata-katanya membuat dadaku sesak oleh emosi. Aku menatapnya, mencoba mencari kata-kata untuk membalas, tetapi tak ada yang cukup kuat untuk menggambarkan apa yang aku rasakan. Sebagai gantinya, aku meraih wajahnya dan mencium bibirnya lagi, kali ini dengan lebih dalam, lebih penuh gairah. Kami duduk di tepi tebing, dengan latar belakang pantai yang berkilauan di bawah sinar bulan. Dalam keheningan malam, hanya suara ombak dan detak jantung kami yang terdengar.
Aku bersandar di bahunya, merasakan debaran yang sama dengan milikku. Malam semakin larut, udara mulai terasa dingin meskipun angin laut masih bertiup lembut. Kami berlindung di balik selimut daun yang dibuat Arka. Tubuh kami saling mendekat untuk berbagi kehangatan. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang kuat, seperti melodi yang menenangkan di tengah sunyinya malam. Arka menarikku lebih erat dalam pelukannya. "Joanna, kamu tahu, aku ingin malam ini bertahan selamanya," bisiknya lembut di telingaku. Aku mendongak, menatap matanya yang bercahaya oleh sinar bulan. Wajahnya begitu dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan napasnya. Jemarinya menyentuh wajahku, menyapu lembut rambut yang jatuh di pipi. Sentuhannya membawa rasa nyaman yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Dia mendekat perlahan, hingga bibir kami bersentuhan. Ciumannya lembut namun penuh perasaan, seperti ingin meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya yang ada di dunia ini. Aku merasakan tangannya yang kuat mengusap punggungku dengan perlahan, membawa sensasi kehangatan yang menjalar di setiap inci tubuhku. Dalam pelukan itu, aku merasa seolah waktu berhenti. Kami berbagi keheningan yang penuh makna, membiarkan perasaan kami saling berbicara tanpa perlu kata-kata. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, merasakan denyut jantung yang tenang namun penuh gairah. Di bawah selimut daun itu, kami tidak hanya berbagi kehangatan tubuh, tetapi juga perasaan yang mendalam. Setiap sentuhan, setiap desahan yang tertahan, menggambarkan cinta yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Aku merasa aman, terlindungi, dan dihargai. Arka membisikkan sesuatu di telingaku. Suaranya berat namun lembut, membuatku tersenyum di tengah rasa malu. "Joanna, kamu adalah satu-satunya hal yang membuatku lupa betapa kerasnya hidup ini. Kamu adalah cahaya dalam gelapku." Aku membalas dengan mengecup lembut bibirnya sekali lagi, sebagai jawaban yang penuh makna. Dalam keheningan malam yang menyelimuti kami, hanya ada cinta yang tulus dan murni, seperti alunan musik dari ombak di kejauhan. Malam itu bukan hanya tentang fisik, melainkan tentang dua hati yang saling terhubung dalam keheningan alam liar, menjadikan setiap detik sebagai kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, aku tahu bahwa kami telah menemukan cinta yang lebih besar dari sekadar rasa, cinta yang melampaui batas waktu dan ruang. Paginya, kami melanjutkan perjalanan pulang menuju ke perkampungan. Setelah beberapa minggu tinggal di kampung ini, aku mulai merasa semakin dekat dengan Arka dan kampung ini. Arka selalu menjadi sosok yang sangat perhatian, membantuku beradaptasi dengan kehidupan di sini, yang penuh dengan tradisi dan kebiasaan yang sangat berbeda dengan kota tempat aku berasal. Kehidupan di kampung ini terasa lebih tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Namun, hidupku di sini tak semulus yang kubayangkan, karena ada seorang wanita yang diam-diam menyimpan perasaan kepada Arka. Wanita itu adalah Sari, anak dari seorang dukun terkenal di kampung ini. Sari memiliki kecantikan yang memesona, dan sejak awal kami bertemu, dia tampak sangat ramah dan baik hati. Bahkan, Sari menjadi orang pertama yang memperkenalkan aku pada seluruh warga kampung. Ia membawa aku ke setiap rumah, mengenalkan aku pada orang-orang penting di kampung ini, dan memberiku tempat tinggal di rumahnya yang besar dan angker, namun sangat nyaman. Awalnya, aku merasa sangat berterima kasih padanya. Sari selalu terlihat begitu baik dan perhatian, seperti seorang sahabat yang peduli. Kami menghabiskan banyak waktu bersama, berbicara tentang kehidupan di kampung ini, dan juga masa lalu kami. Aku merasa dia adalah orang yang dapat aku percayai. Namun, lambat laun, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dari sikap Sari. Meskipun dia selalu tersenyum dan baik kepadaku, aku merasa seolah ada yang kurang jujur dalam dirinya. Beberapa kali, aku melihat tatapan penuh arti yang ia arahkan kepada Arka, meskipun ia selalu berusaha menyembunyikannya. Suatu malam, setelah beberapa hari tinggal di rumahnya, aku merasa ada yang tidak beres. Ketika Arka dan aku sedang duduk bersama di luar rumah, menikmati pemandangan kampung yang tenang,
Sari datang dengan wajah yang berbeda. Kali ini ada keanehan dalam senyumannya, seolah ada yang tersembunyi di balik itu. "Joanna," katanya dengan suara lembut, namun ada kesan yang berbeda. "Aku harap kamu merasa nyaman di sini. Tapi kadang kampung ini memang bisa terasa sangat sunyi. Apa kamu sudah merasa benar-benar betah?" Aku menatapnya bingung. "Tentu aku senang di sini, Sari. Semua orang di sini sangat baik. Tapi kenapa kamu bertanya seperti itu?" Sari tersenyum, tetapi senyumnya kali ini terasa lebih tipis, seolah ada maksud yang tersirat. "Oh, tidak ada apa-apa. Hanya saja, terkadang ada yang sulit untuk dijelaskan. Mungkin kamu akan lebih mengerti setelah beberapa waktu tinggal di sini." Dia lalu berbalik dan pergi begitu saja. Aku merasa aneh, namun aku mencoba untuk mengabaikannya. Namun, beberapa hari setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Aku merasa tubuhku semakin lelah setiap kali aku bangun tidur, seolah ada energi yang menguras kekuatanku. Pikiranku menjadi kabur, dan aku merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Keinginan untuk tinggal di kampung ini pun perlahan mulai pudar. Pada suatu malam, ketika Arka dan aku sedang berbicara di rumah, tiba-tiba aku merasa kepala semakin pusing dan tubuhku mulai gemetar. Aku merasa sangat tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengontrol tubuhku. Arka menyadari perubahan itu dan segera membawaku keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. "Joanna, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu lemah?" Tanyanya dengan cemas. Aku tak mampu menjawab, hanya merasakan semakin berat tubuhku. Tiba-tiba, Sari muncul di depan kami dengan senyuman yang sangat berbeda dari biasanya. "Kamu sudah mulai merasakannya ya?" katanya dengan suara datar namun penuh makna. "Kamu tidak akan bisa bertahan lama di sini. Kampung ini bukan untukmu, Joanna." Arka menatap Sari dengan tatapan penuh curiga. "Apa maksudmu, Sari?" tanyanya dengan nada tegas. Sari tertawa kecil. "Aku tahu kamu tidak mengerti, Arka. Aku sudah lama menunggumu. Kamu milikku, dan aku akan pastikan Joanna pergi dari sini." Arka terkejut. "Apa yang kamu lakukan, Sari? Kamu tidak bisa melakukan ini padanya." Namun, Sari hanya tersenyum, dan perlahan ia mengangkat telapak tangannya. Di tangannya ada benda yang bersinar samar, sebuah jimat kecil. Aku merasa seolah-olah ada kekuatan yang mendorongku, membuatku semakin lemah dan kehilangan kendali atas tubuhku. "Sari, berhenti!" teriak Arka, tetapi Sari tetap diam, memusatkan energinya pada jimat itu. Aku merasa tubuhku semakin melemah, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku jauh dari Arka. Aku berusaha untuk melawan, tapi semakin aku mencoba, semakin kuat pula kekuatan yang menguasai diriku. Rasa takut dan cemas menyelimuti seluruh tubuhku, tapi Arka tidak menyerah. Dengan kekuatan dan keberaniannya, ia memegang tanganku dan mencoba melawan pengaruh jimat itu. "Joanna, jangan biarkan dia menang. Kita akan keluar dari sini bersama-sama," katanya dengan penuh keyakinan. Dengan tekad yang kuat, Arka berhasil melawan kekuatan yang menguasai diriku. Aku merasa tubuhku kembali menjadi ringan, dan pandanganku menjadi jelas. Sari terlihat semakin marah, namun ia tidak bisa melawan kekuatan cinta yang dimiliki Arka. "Ini belum berakhir, Arka," katanya dengan suara penuh kebencian. "Aku akan kembali, dan kali ini kamu tidak akan bisa melindunginya." Namun Arka tidak takut. "Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu tidak akan pernah mencoba memisahkan kami. Joanna adalah pilihanku, dan kami akan tetap bersama." Dengan marah, Sari berbalik dan pergi, meninggalkan kami berdua. Arka memelukku erat, memberikan ketenangan yang sangat aku butuhkan. Aku tidak akan biarkan siapapun merusak kebahagiaan kita, Joanna. Kita akan melawan semua rintangan bersama. Kami berdiri di sana, di bawah sinar bulan yang lembut, menyadari bahwa cinta kami akan menghadapi segala ujian, termasuk kekuatan mistis yang berusaha memisahkan kami. Kami berdua tahu
Cinta kami lebih kuat dari apapun, dan bersama-sama kami akan menghadapinya, apapun yang terjadi. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan pertempuran batin, akhirnya aku kembali ke kota. Tugas yang semula aku terima untuk mendalami kehidupan masyarakat di pedalaman ini telah selesai. Meskipun perasaan tak tenang dan ancaman keselamatan terus menghantui setiap langkahku. Arka dan kampung itu kini seperti bagian dari diriku yang tak bisa aku lupakan. Setelah meninggalkan tempat yang indah namun penuh tantangan itu, aku merasa seperti membawa beban yang berat di hati. Walaupun aku kembali dengan laporan yang berhasil, ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, perasaan yang membekas, kenangan yang tak pernah pudar, dan ancaman yang terus mengintai di balik setiap bayangan. Aku tahu, meskipun fisikku sudah jauh dari sana, pikiranku masih berada di sana, di tempat yang indah itu, di tengah alam yang liar, di kampung yang penuh misteri, dan dalam pelukan Arka yang penuh rasa. Keamanan yang kembali kurasakan di kota ini tak bisa menghilangkan rasa cemas yang masih menyelimuti. Aku menghela napas panjang. Mungkin jalan cerita ini belum berakhir. Mungkin kisah cinta dan ancaman yang menghantui ini akan terus mengikuti langkahku. Aku hanya bisa berharap waktu akan memberikan jawabannya. Mungkin suatu hari nanti aku akan kembali ke sana. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini di Story Mata. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kalau kalian penasaran dan ingin tahu kelanjutan kisahnya di part 2, jangan ragu untuk bilang di komentar juga. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.